warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dipertemukan pada majelis yang mulia ini, salat Jumat pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada khutbah hari ini, khotib senantiasa berpesan pada diri sendiri dan pada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. 77 tahun yang lalu bangsa kita mendeklarasikan kemerdekaan sebagai tanda bahwa kita terlepas dari penjajahan. Tentu saja kemerdekaan ini diraih dengan tidak mudah. Banyak pengorbanan yang perlu dikeluarkan baik secara harta, nyawa. Tentunya kita saat ini tidak dituntut untuk berperang sebagaimana pahlawan-pahlawan kita yang dahulu. Kita saat ini hanya dituntut untuk mengisi kemerdekaan dan mensyukuri apa itu kemerdekaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengkategorikan 3 hal kita dikatakan sudah bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah mengakui nikmat itu dari Allah. Di sini kita mengakui dari hati bahwa benar-benar kemerdekaan yang kita raih, kemerdekaan yang direbut oleh para pahlawan itu adalah semata-mata bukan dari usaha kita sendiri, bukan dari tumpah darah para pahlawan, namun semata-mata karena rahmat dari Allah. Jika Allah memang tidak mengizinkan, sejuta pahlawan pun tidak akan bisa memerdekakan bangsa ini. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah tatkala kalian bersyukur atas nikmatku, maka sungguh aku akan tambah pada kalian nikmat itu, dan jika kalian kufur, sesungguhnya sisaku sangatlah pedih. Yang kedua, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan memuji Allah atas nikmat itu, sebagaimana yang kita ucapkan setiap hari, bahkan setiap sholat, setiap kita mendapatkan rezeki, kalimat lisan kita berkata alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah kalimat yang paling ringan kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya saat kemerdekaan, tapi setiap saat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan hidup saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa melihat pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, organ-organ tubuh kita masih bisa bekerja sebagaimana mestinya. Dan 17 Agustus kemarin, alhamdulillahirrahmanirrahim, 77 tahun bangsa ini masih kuat, masih utuh merayakan ulang tahun yang 77. Yang ketiga, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, yaitu mencari ridho Allah untuk memanfaatkan nikmat tersebut. Di sini kita dituntut untuk memanfaatkan kemerdekaan tersebut, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak semata-mata merayakan kemerdekaan ini dengan hal-hal yang sia-sia. Abu Azim pernah berkata, seorang ulama dahulu, barang siapa yang bersyukur dengan lisannya, namun tidak bersyukur dengan anggota badannya, maka ia seperti orang yang mengenakan pakaian. Ia mengambil ujung pakaian itu saja dan tidak dikenakan seluruhnya.
maka pakaian tersebut tidak ada manfaat baginya untuk melindunginya dari dingin, panas, hujan, dan salju. Dikutip dari Jami' al-Ulum al-Hikam. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri hal yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Jemaah sekalian, perjalanan kemerdekaan Indonesia ini sebetulnya bukan satu-satunya kisah yang ada di dunia ini tentang kemerdekaan. Setiap negara pasti pernah ada kisah merebut tentang kemerdekaan. Bahkan Islam itu sendiri ada sejarah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh Allah untuk merebut kota Mekah. Di mana 580 tahun yang lalu terjadi penjajahan di Mekah, terjadi penjajahan akidah, penjajahan wilayah, di mana Ka'bah yang kita anggap suci itu dijadikan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah berhala-berhala mereka. Di mana diketahui ada puluhan ribu berhala yang diletakkan di Ka'bah. Itu adalah salah satu penjajahan pada wilayah dan penjajahan pada akidah. Dan untuk mengatasi hal itu, Allah mengutus seorang nabi bernama Nabi Muhammad SAW. Dalam firman-Nya di surat Al-Imran ayat 167, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada Allah orang yang beriman. Ketika Allah mengutus mereka adalah seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membaca pada ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah orang-orang yang kesesatan dalam kesesatan yang nyata. Indonesia dijajah oleh Belanda sebanyak 350 tahun, ditambah dengan Jepang 3,5 tahun, sebagaimana dibacakan oleh sejarah, diriwayatkan oleh sejarah. Dalam Islam 40 tahun Mekah dijajah oleh orang kafir Quraisy. Pada tahun pertama, kedua, keempat hingga ketujuh Hijriah, Rasulullah SAW belum bisa menaklukkan kota Mekah. Tidak sedikit dari sahabat putus asa, dan itu pasti terjadi pada negara kita sebelum 77 tahun yang lalu. Para sahabat diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mereka berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Hingga pada tahun 9 Hijriah Allah memenangkan. Allah mengembalikan kota Makkah itu ke tangan umat muslimin. Dan ketika kemerdekaan kota Makkah itu telah diraih, Allah memerintahkan kita untuk bertasbih, memuji Allah, beristighfar dan bertaubat, sebab tidak menutup kemungkinan selama perjuangan kemerdekaan tersebut bukan tidak mungkin pahlawan kita, para ulama mungkin menyakiti orang-orang, bukan hanya menyakiti penjajah itu sendiri, tapi bisa juga menyakiti orang-orang penduduk negeri itu sendiri. Dan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Maka dengan itulah Allah pertama memerintahkan kita untuk beristighfar sebelum kita bersyukur atas kemerdekaan tersebut. Dari kisah kemerdekaan dari dua wilayah yang berbeda ini di Indonesia dan pada saat di kota Makkah pada saat peradaban Islam, ada pelajaran yang bisa kita petik dari kemerdekaan tersebut, yaitu mensyukuri kemerdekaan hendaklah dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan introspeksi terhadap segala kesalahan dan dosa lalu, bertaubat untuk tidak mengulangi kesalahan dan kekacauan lagi. Jika mensyukuri kemerdekaan dengan hura-hura dan dengan kemaksiatan serta dosa, bisa jadi bukan tidak mungkin Allah akan memberikan cobaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat,
tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Semoga Allah menjadikan kita insan yang bersyukur, generasi-generasi bangsa yang bersyukur dalam menghadapi dalam menjalani kemerdekaan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Dalam khutbah kedua ini kembali waktu mengingatkan kita untuk tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, dari hal yang terkecil saja kita sudah bisa merasakan adanya kebersamaan. Sudah mulai kita lihat lagi ada lomba-lomba, ada permainan-permainan yang biasanya dilakukan pada saat mengisi kemerdekaan, yang selama 2 tahun ini tidak pernah kita lihat. Tentu itu akan menjadi suatu hal yang wajib kita syukuri. Semoga pada momen ini, kemerdekaan ini, kita bisa memanfaatkan dengan tidak sia-sia dan kita bisa menjadikan momen kemerdekaan ini sebagai ajang untuk mempersiapkan diri kita untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح أقام الصلاة أقام الصلاة.